Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari salah satu kelompok PSTIA. Di sini saya Dami Kristiawan dengan NPM 2415001085 bersama rekan saya ada Rio Gunawan dan Cesar Abdurrahman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan dari proyek pengganti UTS kami dari mata kuliah Sistem Operasi yang dengan dosen pengampu yaitu Pak Puput. Nah, kita memilih yaitu instalasi Moodle dan kami juga akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Moodle itu. Jadi sebelum itu ada penjelasan secara umum terkait Moodle. Jadi Moodle itu adalah sebuah learning management system atau LMS open source yang digunakan untuk mengelola pembelajaran daring. Nah, jadi Moodle itu uh, kayak menyediakan fitur untuk membuat kelas online, membagikan materi, membuat kuis, mengelola nilai, terus memantau aktivitas mahasiswa, membuat forum diskusi, mengatur presensi, dan lain sebagainya. Jadi karena open source, itu model itu sangat bisa disesuaikan dalam dapat mengubah tampilan, membuat plugin, mengintegrasi SSO, atau menghost server Moodle itu sendiri. Jadi kita lanjut ini ke proses penjelasan instalasi yang akan dijelaskan oleh Rio Gunawan. Rio Gunawan dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan proses dari instalasi dari Moodle itu sendiri. Di sini saya menggunakan yaitu server dari Ubuntu dengan database yaitu MySQL atau MariaDB. Oke, yang pertama di sini ada kita memakai sudo min i, di mana kita akan mengubah dari user biasa untuk menjadi super user. Nah, kemudian kita add apt repository. Ini adalah repository untuk kita menginstal PHP 8.2 secara yang paling bagus, yang paling terbaik. Kemudian setelah kita install repository tersebut, kita akan melakukan update dan juga upgrade, yaitu di sini. Untuk upgrade dan update ini dilakukan untuk sistem operasi Ubuntu ini atau Linux-nya. Oke, setelah dilakukan upgrade dan update, itu akan dilakukan yaitu instalasi Apache. Nah, di instalasi Apache ini bakalan menginstal Apache dan semua eh, library-library dari PHP-nya juga yang versi 8.2 karena PHP 8.2 itu paling kompatibel untuk Moodle sendiri. Oke. Setelah instalasi selesai, di sini bakalan kita akan konfigurasi yang dimana isi-isi dari apa dari php.ininya atau konfigurasi untuk Moodle itu sendiri. Nah, di sini akan dilakukan eh, konfigurasi yaitu di max input parse itu akan dilakukan maksimal ke 500 yang tadinya di 100 dan kemudian akan dilakukan konfigurasi yaitu memori limit yang di mana awalnya itu ada 128 menjadi 512. Lalu ada post max size yang di mana tadinya 8 menjadi 100 mega. Kemudian upload max file size yang tadinya 2 mega menjadi 100 mega. Kemudian max execute time yang tadinya 30 menjadi 600. Dan data the time zone-nya itu kita lakukan di Asia dan Jakarta. Kemudian akan dilakukan sistem restart Apache 2 ini berfungsi untuk kita merestart Apache yang tadi kan sudah kita lakukan beberapa perubahan di dalam eh, isi dari
php.ini-nya yang ada di Apache. Kita akan nge-restart Apache 2-nya itu agar semua yang sudah kita ubah itu masuk ke dalam Apache 2-nya. Nah, lalu kita membuka MariaDB atau database-nya, di mana di dalam MariaDB atau database ini kita bakalan ngebuat sebuah database untuk Moodle-nya sendiri yang bernama Moodle di sini. Kemudian kita ngebuat user, di mana di sini kita ngebuat Moodle user dengan password yaitu password. Lalu kita melakukan semua hal atau privilege yang ada di Moodle tersebut menjadi ke user Moodle atau semua privilege yang ada di database Moodle kita masukkan semuanya ke Moodle user atau user dari Moodle user. Nah, kemudian kita flush privilege yaitu kita ngebalik lagi atau kita nge-refresh lagi dari perubahan-perubahan tersebut. Lalu kita exit atau kita keluar dari database. Oke, selanjutnya kita bakalan menambahkan untuk bagian dari dari server.cnf ini kita nambahkan yaitu inodb underscore file underscore format yang sama dengan Barakuda. Kemudian inodb large prefix sama dengan satu dan inodb file per table sama dengan satu yang ada di server.cnf ini. Kemudian kita restart lagi MariaDB-nya supaya perubahan-perubahan yang tadi itu dapat masuk. Lalu kita masuk ke bagian atau directory var slash www slash html. Kemudian kita ngapus dulu index.html atau index.html bawaan dari Apache ini kita hapus dulu. Kemudian kita git clone yaitu Moodle 405 stable dari git moodle.org ke dalam Moodle.gig. Nah, kita cloning semua repositori yang ada di Moodle ini atau kita download Moodle ini sampai selesai. Lalu kita move semuanya, semua isi dari Moodle tersebut itu ke eh, directory baru. Kemudian kita juga move Moodle slash git itu ke directory baru yang tadi. Kemudian kita ngebuat sebuah model data di sini dan kita atur semuanya atau atur permission yang ada di model data dan juga di modelnya tersendiri. Oke, selanjutnya akan ada proses instalasi di bagian websitenya. Nah, di sini adalah proses instalasi dari bagian websitenya. Kita ubah dulu data direktorinya menjadi var slash Moodle data. Kemudian kita next. Kemudian kita ubah ke MariaDB. Lagi next lagi. Kemudian Moodle untuk database usernya itu Moodle user. Passwordnya itu password. Untuk tables prefixnya kita biarkan saja di sini. Database kita kosongin. Unix socket kita kosongin. Kemudian kita next. Oke, di sini bakalan ada konfirmasi apakah kita sudah membaca kondisi dan sudah memahami condition dari model tersebut. Kita continue saja. Lalu di sini bakalan ditampilkan apa apa saja yang harus eh, user ini harus konfigurasinya itu harus pas atau requirementnya itu eh, sesuai dengan model. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Caesar akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Moodle tersendiri. Silakan untuk Caesar.
Dan untuk selanjutnya di sini adalah Moodle yang telah berhasil diinstal dan ditambahkan beberapa fitur. Nah, di sini adalah tampilan login awal di mana kita tuh bisa mengcustom semua bagian yang ada di page login ini, terutama pada logo, background, dan juga apa saja yang akan ditampilkan pada page login ini. Selanjutnya ketika eh, kita di sini bisa menggunakan admin ataupun bisa juga menggunakan eh, akses sebagai guest atau tamu. Contohnya di sini ketika kita masuk sebagai admin, tampilan awal di dashboardnya itu ada fitur kalender yang menyesuaikan dengan kalender yang ada pada device tersebut. Contohnya di sini pada tanggal 20 November tahun 2025. Di sini ada eh, fitur edit di mana kita bisa mengcustomize isi dari halaman dashboard ini. Misalnya kita akan menambahkan blog di sini, terus ada timeline dan juga mengubah kalender tersebut. Untuk di home sendiri, di sini adalah tampilan dari eh, page awal yang dibuka oleh user. Di mana kalau kita ingin melakukan kelas online atau pembelajaran secara daring, maka ditampilkan pertama adalah mata pelajaran yang tersedia atau available course. Di sini sebagai contoh telah dibuat eh, mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana di sini ada teacher-nya yaitu admin dan juga materinya yaitu bahasa Indonesia. Di sini kita juga bisa menambahkan add a new course atau kita bisa menambahkan mata pelajaran baru, di mana untuk course name-nya ini adalah nama pelajarannya, ini adalah singkatannya, dan juga kita akan bisa mengatur aksesnya. Aksesnya di sini ada dua, hide dan juga show, di mana hide ini akan disembunyikan atau biasa digunakan ketika guru itu ingin mengupload materi, tetapi diupload itu sebelum tanggal dari materi tersebut atau jam pelajaran tersebut. Sehingga ketika materi sudah jadi, dia tinggal mengubahnya ke show dan siswa tersebut bisa mengakses materi yang telah diberikan. Di sini juga ada keterangan dari tanggal dibuatnya dan juga akhir dari eh, materi tersebut. Biasanya ini digunakan ketika guru ingin menambahkan tugas atau ingin memberikan Dropbox pengumpulan tugas. Di sini ada deskripsinya. Biasanya di sini diisi keterangan atau perintah-perintah yang diinginkan oleh guru atau petunjuk yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa tersebut. Lalu di sini ada file, di mana file ini bisa kita bisa mengupload URL atau juga upload file dari device. Itu kalau kita mau search file yang berada dari sumber-sumber lain seperti Wikipedia, kita tinggal mengetik aja misalnya di sini eh, matematika. Nanti misalnya dia bakalan nge-search di Google eh, tampilan-tampilan untuk matematika tersebut. Misalnya kita menggunakan contoh di sini. Lalu kita select file dan akan langsung terupload di tampilan course tadi. Di sini selanjutnya ada setting. Setting ini eh, sesuai namanya. Kita bisa mengatur mata pelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya ketika kita ingin mengupdate atau yang lainnya. Untuk My Course sendiri, ini adalah tampilan data di mana semua mata pelajaran yang ada. Site Administration ini adalah informasi-informasi tambahan tentang model tersebut. Secara keseluruhan, apa yang telah ditampilkan tadi itu sudah mencakup fitur-fitur apa saja yang bisa dilakukan oleh user ketika ingin melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin selanjutnya itu lebih ke bagaimana cara mengeditnya dan juga fitur-fitur tambahan yang dapat diakses hanya oleh si admin atau si pembuat. Seperti misalnya di sini edit profil dan juga data-data login dan IP-nya. Oke, sekian pembahasan dari fitur-fitur yang ada pada
Moodle yang telah diedit sedemikian rupa. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Rio dan Caesar. Jadi demikianlah presentasi atau pemaparan dari instalasi dan penjelasan fitur-fitur dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Selamat malam.